Kita sampai pada tema yang ketiga adalah Ia memberikan damainya untuk meneduhkan jiwa kita. Bacaan firman hari ini saya siapkan dari Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dengarkan saya baca. Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kenapa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ayat 27 dalam bacaan hari ini sekali lagi berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ia memberikan damainya untuk meneduhkan jiwa kita. Bagaimana jiwa kita bisa teduh kalau dunia tempat kediaman kita? Tuhan Yesus berkata, dalam dunia kamu mengalami banyak sengsara. Pertetapkanlah hati. Dunia kita ini dunia bermasalah. Bahkan Alkitab berkata bahwa orang benar pun mengalami banyak kemalangan. Banyak kemalangan. Bukan cukup-cukupan kemalangan. Berarti kemalangan, kesusahan bukan masalah satu orang, semua orang. Orang di luar Tuhankah? Orang dalam Tuhankah? Orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan? Problema selalu datang pada mereka. Berarti yang harus kita pikirkan sekarang ialah bagaimana menang dan bukan kalah. Naik dan bukan turun. Bukan menjadi kecewa karena problema, tapi problema mendorong kita setapak lebih maju dalam beriman. Problema mendorong kita setapak lebih dekat pada Tuhan. Semestinya begitu, itulah yang harus kita pikirkan. Nah, dalam dunia yang penuh masalah inilah Kristus berkata, aku memberikan damaimu yang tidak sama seperti dunia berikan. Berarti ada damai dari Tuhan dan damai dari dunia. Siapa bilang bahwa uang tidak bisa berikan damai buat manusia? Ada. Siapa tidak bisa bilang bahwa rumah bagus tidak bisa berikan damai buat manusia? Ada. Siapa yang tidak bisa bilang bahwa mobil bermerek, mentereng tidak bisa berikan kesukaan bagi manusia? Ada. Tapi saya baca sebuah kata mutiara bunyinya begini. What money can buy? Apa sih uang yang bisa beli? Dengar, uang bisa beli makanan, tapi uang tidak bisa beli enaknya makan. Uang bisa beli rumah, tapi uang tidak bisa memberikan pada kita damai tinggal di rumah. Uang bisa membeli obat, tapi dia tidak bisa memberi kesehatan kita. Uang bisa beli tempat tidur, tapi uang tidak bisa beli nyenyak tidur. What money can buy? Apa yang uang bisa beli? Jelas pada kita bahwa kita sedang hidup pada dunia serba problema. Nah, coba Anda bayangkan koran memberikan warna. Dunia sedang dalam peperangan, dalam kesulitan, kesukaran, ekonomi, politik. Tetapi di tengah-tengah seperti itulah firman Tuhan datang. Damai yang kuberikan padamu tidak sama seperti damai dari dunia ini. Nah, karena itu kembali dua hal ingin saya bagi buat saudara bertelian dengan tema ketiga, Allah memberikan damainya untuk meneduhkan jiwa kita. Yang pertama, damai yang Allah beri adalah damainya sendiri. Bukan damai orang lain yang dititipkan. Bukan damai warisan. Ada, kita jadi kaya mendadak karena warisan orang tua. Kita bisa kaya mendadak karena seseorang kasih nih Pak. Tapi damai yang Tuhan berikan ini damainya sendiri. Damainya Allah, damainya Yesus Kristus. Bukan damai yang dititipkan orang, damai yang diwariskan orang, damai yang datang dari siapa-siapa. Yang bernama orang kaya, orang hebat, orang ternama, orang kesohor. Dengar, tidak demikian. Alkitab berkata damai Tuhan sendirilah yang diberikannya pada kita.
Berarti kalau Tuhan yang kekal, tidak berikan damai yang sementara, bertahan sehari, bertahan seminggu, bertahan sebulan, dari kekal sampai kekal. Karena Tuhan itu kekal. Adapun Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berarti dia juga berikan sesuatu yang bertahan dalam hidup sementara, sampai kepada kekekalan. Karena itu, dengarkan baik-baik. Damai yang adalah pemberian Allah dan bukan usaha manusia. Anda tidak berusaha untuk mendapatkannya. Uang kita tidak akan mungkin untuk membelinya. Damai Tuhan sendiri yang diberikan oleh anugerahnya. Hanya berlaku hukum mintalah, maka kepadamu akan diberi. Karena hanya yang meminta menerima, yang mencari mendapat, dan yang mengetok pintulah, baginya pintu akan dibukakan. Allah yang adalah pencipta, pemberi damai itu. Berarti damai Tuhan ini diciptakan sendiri. Demikian juga berkat-berkat yang lain. Berkat materi, berkat rohani, berkat jiwani. Semua berkat dari Allah. Yang bukan titipan orang, bukan warisan. Tapi dia ciptakan sendiri dengan kuasanya yang tak terbatas. Dengan kuasanya yang mampu melakukan segala hal dan segala perkara. Berarti kita lihat di sini bahwa damai yang Tuhan berikan ini damainya sendiri. Yang diciptakan dengan kekuatan kuat kuasanya. Karena itu untuk mendapatkan damai bagi jiwa kita, kita harus datang hanya pada Allah dan bukan yang lain. Jangan datang pada alkohol, jangan datang pada keramaian dunia, datang pada dosa. Di sana tidak ada damai. Dosa membawa sengsara dan akhirnya dosa membawa kita kepada maut dan kematian. Jangan lari kepada yang lain, karena damai itu damai Tuhan sendiri. Pada Tuhanlah kita berlari. Mungkin sementara Anda mendengarkan khotbah ini, Anda dalam keadaan putus asa, Anda bingung, Anda tidak tahu bagaimana ya untuk mendapatkan damai. Gampang-gampang saja, tutup mata dan berteriak, Kristus anak domba Allah, Kristus Raja Damai, berikanlah damai-Mu padaku. Dan dia tidak kekurangan metode untuk memberikannya. Karena hukumnya berkata, yang meminta menerima, yang mencari mendapat, dan yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Karena itu pemirsa, dengarkan pada Tuhanlah kalau hatimu gelisah, kau berlari. Pada Tuhanlah kalau duka cita dunia menghimpitmu, pada Tuhanlah kau berlari. Pada firman-Nya kau baca, dan dia akan menghibur hati. Karena itu Allah memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan damai bagi jiwa kita, untuk meneduhkan jiwa kita. Puji Tuhan. Allah tidak saja berkata bahwa dia memberikan damai-Nya, tapi dia juga berikan jalan. Dia berikan metode bagaimana mendapatkan berkat-Nya. Salah satunya adalah damai yang sedang kita bahas dalam topik khotbah pada hari ini. Dan Alkitab berkata ada 4 jalan bagaimana menemukan damai daripada Allah. Yang pertama, yakin bahwa damai yang sesungguhnya itu hanya damai yang datang dari Allah, dan karenanya berdamai dengan Allah. Itu cara yang pertama, berdamai dengan Allah. Banyak kali kita tidak berdamai dengan Allah. Kita selalu hanya merasa bersalah, tertuduh. Aduh, dosa saya banyak. Aduh, pelanggaran saya banyak. Aduh, tidak usah kau berpikir tentang dosamu. Datang pada Tuhan dan berdamai. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersalah. Anak terhilang itu pulang. Apa Bapak tidak berdamai dengan dia? Bapak dalam kisah anak terhilang itu gambaran Allah itu sendiri. Anak itu pulang, Bapak tidak mempersalahkan masalah yang dia perbuat. Bapak tidak persalahkan kesalahannya. Bapak tidak permasalahkan dosanya. Bapak tidak berkata, hei, tahu balik juga nih. Tahu pergi kau, tahu pulang juga ya kau ya. Wah, apalagi sih yang kau mau ambil sekarang? Mesin jahit kah? Televisi kah? Komputer kah? Masih mau curi lagi nih? Bapak tidak permasalahkan masalahnya. Anak itu datang, Bapak berlari lebih dulu. Yang buka tangan lebih dulu bapaknya. Yang merangkul lebih dulu bapaknya. Yang berciuman lebih dulu bapaknya. Yang ngomong lebih dulu bapaknya. Dan dengar apa yang dia ngomong. Anak yang kuanggap hilang, kini kudapatkan kembali. Yang kuanggap mati, kini hidup. Mari, tanggalkanlah bajunya yang kotor. Pada kakinya kenakan selai kasut. Dan pada jarinya kenakan sebentuk cincin. Kenapa Anda tahu jubah, cincin, dan kasut dibicarakan? Itulah pakaian seorang anak di rumah Bapak. Pada zaman Tuhan Yesus tidak ada hamba yang pakai pakaian seperti itu. Supaya ada perbedaan antara anak dan bapak. Jabatan anaknya tidak dicopot karena pelanggaran yang dia buat. Bapak kembalikan. Nih, lo tetap anak gua.
Kamu bukan hamba. Karena waktu dia mau pulang dia bilang begini, aku mau katakan pada Bapa aku telah bersalah. Samakan aku saja dengan orang upahan Bapa. Dan jangan seperti anak Bapa. Bapa belaga bodoh. Tetapi Bapa berkata, bikin pesta. Anakku pulang. Jadi kalau hari ini kau berdamai dengan Tuhan Allah, hal yang sama dapat terjadi. Berdamailah dengan Tuhan. Supaya damainya boleh menjadi milikmu. Metode yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Dari rasa bersalah, takut, gelisah, khawatir, dan gentar. Ayat 27 dalam bacaan pada hari ini berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar. Jadi kalau hatimu penuh dengan kekhawatiran, gentar, takut melulu, dengar, kau belum berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau kau berdamai dengan diri sendiri, artinya hentikan gelisah, hentikan takut, hentikan semua. Apa sih yang menuntun langkahmu sekarang? Ketakutankah, kekhawatirankah, kegelisahankah, atau damai? Hidup ini terlalu singkat. Karenanya Tuhan berikan langkah yang paling baik adalah damai yang menuntun langkah demi langkah. Ada nyanyian-nyanyian dulu yang kita pernah dengar waktu kecil. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku. Tuhan tidak tuntun kita dengan tuntunan yang bernama ketakutan dan kekhawatiran dan kegelisahan dan rasa bersalah. Tapi Tuhan tuntun kita dari damai yang satu kepada damai yang berkadar lebih tinggi lagi. Dari yang pernah kita alami, yang pernah kita lihat, yang pernah kita rasakan. Yang ketiga, untuk mendapatkan damai dari Allah, berdamailah dengan sesama. Dari rasa dendam, rasa kebencian. Kita kadang-kala mau berdamai dengan orang lain kok sulit banget. Hidup dengan dendam dan kebencian, lihat orang tidak ada senyum, buang muka. Ngapain sih? Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesama. Itulah jalan untuk mendapatkan damai yang Kristus berkata, damaiku kuberikan padamu tidak sama seperti damai dari dunia ini. Saya tantang saudara kalau ada musuhmu hari ini. Bereskan. Natal segera tiba. Tinggal beberapa bulan ke depan. Natal berbicara tentang datangnya Raja Damai. Biarlah Natal tahun 2011 sangat berarti bagi Anda karena Anda berdamai dengan musuh bebuyutanmu yang pernah kau angkat sumpah. Sampai mati jangan lihat jenazah saya atau saya juga tidak akan melihat jenazahmu. Tuhan Yesus berkata jika kau bawa korbanmu dan kau teringat. Ada orang yang kau belum bereskan masalahnya, aku tinggalkan korban itu, bikin beres dulu. Dan kita baru kau datang padaku. Datang pada Allah. Dan ia mendengarkan doa kita dan menerima korban yang kita bawa. Pemirsa, pikirkan baik-baik. Untuk mendapatkan damai Tuhan bukan sekedar sebuah doa. Tapi ada usaha. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan sesama. Dan yang keempat. Jadikan kehendak Allah target dan tujuan hidup kita. Ayat 31. Dari bacaan hari ini berkata, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kalimat yang menggambarkan bahwa kehendak Bapa merupakan target hidup dari Yesus Kristus. Karenanya kalau kita ingin mendapatkan damai, jadikan kehendak Allah tujuan dan target kita. Jangan yang lain. Jadi kalau kita jadikan target kehendak Allah target kita. Oh haleluya. Damai yang susah dicari orang. Dikejar berkali-kali dengan berbagai cara. Dengan gampang-gampang kita dapatkan. Saya berkata dalam serial khotbah saya kemarin. Dalam minggu yang lalu saya katakan bahwa doa Bapa kami berkata. Jadilah kehendakmu seperti di surga demikian juga di bumi. Berarti bagi Kristus kehendak Allah, Bapaknya
target utama. Saya pun yakin. Saudara dan saya sebagai orang percaya, jadikanlah kehendak Yesus Kristus merupakan target hidup kita. Dan kalau kita kerjakan itu, damai Tuhan begitu gampang. Bukan saja damai Tuhan, tapi berkat-berkat lainnya yang bernama uang, ketenaran, kemasyuran. Kita tidak usah mencarinya dengan susah payah. Ayat populer Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta segala kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Apa enggak hebat? Jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya berkat mencari kita. Kalau yang damai saja yang susah didapatkan, Tuhan bisa kasih dengan gampang-gampangnya. Asal pertama, berdamai dengan Allah. Kedua, berdamai dengan diri sendiri. Ketiga, berdamai dengan sesama. Dan keempat, jadikan kehendak Allah target dan tujuan hidup saudara. Hal yang kedua, ciri dan sifat dari damai yang Allah beri untuk meneduhkan jiwa kita. Ada cirinya. Ciri dari damai yang pertama adalah damai yang Allah berikan, damai yang berkelimpahan. Demikian kata Mazmur 119 ayat 105. Damai yang berkelimpahan, bukan damai yang pas-pasan. Bagi saya aja nggak cukup, apalagi saya bagi sama istri, sama anak 3, sama mantu, sama besan, sama mertua. Damai yang Tuhan beri bukan damai pas-pasan, bukan damai cukup-cukupan, tapi damai yang berkelimpahan. Lebih dari target. Lebih dari kebutuhan. Dan damai yang kedua cirinya adalah damai yang sempurna. Yesaya 26 ayat 3 berkata damai Tuhan itu damai yang sempurna. Bukan damai yang coak. Damai yang cacat. Enggak. Damai yang afkir, nggak kepake. Damai basi. Damai barang rusak. Bukan. Damai yang utuh. Damai yang sempurna. Damai yang tidak cacat. Wih, hebat nggak? Itu Tuhan kita. Dia memberikan barang bekas. Sudah saya katakan dalam Ratapan pasal 3, salah satu ayatnya dikatakan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru. Berarti bukan damai bekas, bukan barang bekas, bukan barang kadaluarsa, bukan barang afkir. Tapi barang yang utuh, barang yang berkualitas. Dari Tuhan berikan barang-barang yang baik, yang berkualitas. Apa saja, damainya, berkatnya, jasmani, jiwani, rohani, semua sempurna, komplit, utuh, berkualitas. Yang ketiga, ciri dari damai yang Tuhan berikanlah seperti aliran air. Tidak habis-habisnya. Yesaya 48:18 berkata, damai Tuhan itu seperti aliran air. Anda pernah lihat aliran air? Bukan saja baru. Aliran yang sudah di muka kita berbeda dengan yang sedang sementara berjalan 5 meter ke depan. Dia mengalir terus. Tak habis-habisnya. Berarti stok yang Tuhan beri tidak pernah habis. Bukan saja selalu baru, tapi tidak pernah habis. Menjelang lebaran nih, kita dengar beras habis, gula pasir habis, kacang polong habis, kacang tanah habis, kacang hijau habis. Tapi stok dari surga tidak pernah habis. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan itu. Oh, betapa hebat. Karenanya rugi kalau kita tidak percaya Tuhan. Percaya Tuhan bukan sekedar sesuatu yang bernama iseng-iseng. Dengar, percaya Tuhan itu bukan tindakan iseng-iseng. Sesuatu yang saya beri nama the must, suatu keharusan. Harga mati yang tidak bisa ditawar. Karena itu untuk Anda mendapatkan damai yang Tuhan beri, Dia beri seperti aliran air yang mengalir. Kita selalu menyanyi berkatnya seperti sungai. Amin, amin, amin. Memang seperti sungai. Aliran damainya Tuhan. Dan kalau sungai itu dia menyegarkan. Di mana ada sungai yang mengalir. Kiri kanan itu subur.
Pemazmur berkata bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan merenungkan firman-Nya seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan dengarkan kalimat terakhir. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Hari ini aku berdiri mewakili Tuhan. Mengatakan bahwa damai yang Tuhan beri pada kita. Seperti aliran air yang mengalir. Yang keempat. Damai yang ketiga. Damai di luar akal dapat pahami. Jadi kalau damai Tuhan itu bisa dipahami akal, ya biasa-biasa saja. Apa bedanya dengan damai dari dunia? Karena bisa dikalkulasi, bisa dihitung. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi damai dari Tuhan ini di luar, beyond understanding, beyond ability. Artinya di luar akal pikirkan dan di luar kemampuan seorang manusia. Itulah damainya Tuhan. Filipi pasalnya yang keempat ayat 7 dikatakan bahwa damai Tuhan itu di luar akal dapat pahami. Dengan kata lain, damai yang ditujukan pada hati dan jiwa. Berarti tidak hanya pada pikiran. Kalau dapat dipahami, berarti damai Tuhan itu cuma nyentuh pikiran. Dia nyentuh hati. Dia nyentuh jiwa. Dan itu sangat mahal. Karena itu hari ini kita lihat ciri dan damai dari damai yang Tuhan akan beri. Yang berikut damai Tuhan itu abadi, kekal. Jadi damai Tuhan itu bukan sesuatu yang sementara dan rusak, layu dan hilang. Tapi damai Tuhan itu abadi. Sebagaimana Allah itu sendiri abadi, kekal, tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pemirsa, mungkin hari ini kau gelisah, kau takut dan putus asa. Di dalam doa sebentar kau angkat hati. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan ini kesempatan. Aku mendengarkan firman-Mu, bahwa hanya kau saja yang bisa memberi damai. Bukan pada menyentuh pikiran, karena tidak dapat dipahami. Tapi pada hati, pada jiwa dan rohku. Dan kalau hari ini memang itu kebutuhan. Inilah kesempatannya untuk memenuhi firman dan ajakan Allah. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah kamu mendapat. Ketoklah pintu maka bagimu pintu akan dibukakan. Karena hanya yang meminta menerima. Yang mencari mengetok dan mendapatkan. Dan yang mengetok pintu Tuhan. Rahmat Allah terbuka. Mari kita berdoa. Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa hari ini kembali kami mendengarkan firman. Bahwa damai yang kau berikan adalah damai-Mu sendiri. Bukan damai dari manusia. Bukan damai titipan orang. Bukan damai warisan nenek moyang. Tapi damai-Mu sendiri. Yang kau ciptakan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami bersyukur bahwa damai yang Tuhan beri. Ada memiliki ciri. Damai yang adalah damai Tuhan. Damai yang sempurna. Damai seperti aliran air yang tidak pernah habis. Damai di luar akal. Yang tertuju pada hati dan jiwa. Damai yang abadi. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik. Tuhan yang hidup. Yang penuh dengan belas kasihan. Rahmat dan anugerah. Bagimu bahkan bagimulah. Kemuliaan, hormat, puji, dan syukur. Dan kalau ada 1, 2 atau lebih. Di antara pemirsa yang memerlukan pertolongan-Mu. Ulurkan tangan Tuhan. Jamah dan dengarkanlah doanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah pemirsa, Tuhan berkati saudara. Dan minggu berikut. Kita akan masuk pada serial yang keempat. Dari tema besar. Hanya 7 hal saja yang Allah dapat memberikannya. Tidak ada pada yang lain. Dan tema yang keempat nanti adalah Ia memberikan firman-Nya untuk mempersenjatai kita. Itu berarti hidup ini sebuah peperangan. Dan musuh kita bukan yang kelihatan mata. Musuh kita bukan istri, bukan suami, bukan tetangga. Bukan orang yang menginjak-injak harga diri kita. Tapi musuh kita adalah iblis yang tidak kelihatan. Berarti betapa hidup ini peperangan.
Pikirkan menang dan bukan kalah. Dan untuk menang, Allah perlu mempersenjatai kita. Dan salah satu senjata Tuhan bernama firman-Nya. Minggu depan kita jumpa. Jangan sampai Anda tidak dapat mengikutinya. Tuhan memberkati.